Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan Bang Reza, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wulandari. Saya Aisyah Sabania. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan tema analisis wacana kritis, yang dimana analisis wacana kritis ini merupakan pendekatan yang ada pada metode penelitian kualitatif. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu wacana kritis. Sebelum kita menuju ke apa itu analisis wacana kritis, kita harus mengetahui dulu apa itu wacana. Wacana ini merupakan yang mencangkup eh, bentuk dari komunikasi, baik itu berasal dari tulisan maupun lisan. Dari lisan sendiri dapat diambil dari bagian-bagian film, lalu dapat diambil dari ceramah ataupun wawancara ataupun pidato, dan dari tulisan kita dapat mengambilnya dari artikel ilmiah, lalu dari surat dan sebagainya. Dan ini juga membantu untuk memahami bagaimana pesan yang disampaikan lebih berstruktur melalui teks yang ada. Dan ada pula analisis wacana, di mana analisis wacana ini merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan sebagaimana makna yang tersembunyi di balik pernyataan atau teks yang disampaikan oleh subjek tertentu, seperti penulis ataupun pembicara. Oleh karena itu, di dalam analisis ini, bahasa itu menjadi unit pengamatan utama, karena wacana ini dianggap sebagai manifestasi penggunaan dalam komunikasi. Lalu selanjutnya kita menuju ke analisis wacana kritis, di mana analisis wacana kritis ini merupakan pendekatan yang lebih mendalam dan kompleks, karena karena analisis wacana kritis ini tidak hanya berfokus pada bahasa saja sebagai sistem simboliknya, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial, politik, ideologi, dan kekuasaan yang melingkupi kemunculan suatu wacana. Lalu pada analisis wacana kritis ini juga dikembangkan dari berbagai teori linguistik atau sosiologi dan filsafat. Salah satu tokoh utama yang berperan dalam memperkenalkan analisis wacana kritis ini adalah Norman Norman Fairchild. Norman Fairchild yang dikenal melalui pendekatannya yang eh, mengintegrasikan analisis bahasa dengan kritik terhadap struktur sosial yang ada. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yang dimana terdapat 3 pendekatan utama yang sering digunakan dalam analisis wacana kritis. Yang pertama itu adalah pendekatan oleh Norman Fairclough, yang dimana pendekatan oleh Norman ini itu memandang wacana sebagai praktik sosial yang saling mempengaruhi dalam tatanan sosial. Wacana ini membentuk dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, serta dapat mengubah pengetahuan, hubungan sosial, identitas yang ada di dalam suatu masyarakat. Hubungan ini itu terkait dengan kekuasaan dan ideologi, yang dimana kekuasaan ini itu bisa tercermin dari ketimpangan status kelas sosial dalam masyarakat, kemudian terjadi ketimpangan antara kaum minoritas, kemudian ketimpangan yang terjadi pada perempuan, dan lain sebagainya. Dan ideologi ini tuh tercermin dalam eh, pandangan atau keyakinan yang mendasari pemikiran suatu kelompok. Nah, inilah yang kemudian menjadikan analisis wacana kritis menurut Norman ini dikenal sebagai pendekatan perubahan sosial. Dalam dengan kata lain, wacana berperan dalam mempengaruhi cara kita melihat dunia dan hubungan-hubungan antara kelompok sosial di dalamnya. Selanjutnya itu adalah pendekatan dari Turn Panjik. Sebelumnya pendekatan ini tadi sudah disinggung oleh kelompok Harmin, namun di sini saya akan menjelaskan menurut kelompok kami, yang dimana pendekatan dari Panjik ini tuh dia dikenal sebagai pendekatan kognitif sosial, yang dimana kognitif sosial ini maksudnya adalah berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengamati situasi sosial seperti perilaku individu. Kemudian tujuannya adalah untuk memahami tidak hanya sekedar teks, tapi juga bagaimana teks itu dibuat dan mengapa teks itu muncul. Nah, menurut Panjip ini sendiri, ada 3 dimensi pendekatan, yang dimana yaitu pertama adalah teks. Teks ini tuh melihat struktur dan cara penyampaian pesan. Hal ini bisa kita lihat dalam dialog-dialog seperti film, yang dimana biasanya penulis atau sutradara itu
memberikan dialog yang mengandung makna-makna di dalamnya. Kemudian kognisi sosial. Kognisi sosial ini adalah maksudnya mengamati cara individu berpikir dan mendalami teks tersebut gitu. Bagaimana cara individu berpikir dan memahami teks yang ditampilkan di film tersebut. Dan biasanya setiap individu itu memiliki pandangan yang berbeda tergantung pada persepsi mereka. Kemudian konteks sosial, yang dimana konteks sosial ini tuh mempelajari bagaimana wacana diterima dan dipahami dalam masyarakat. Jadi intinya adalah analisis wacana dari Panjik ini menekankan untuk memahami bagaimana teks itu diproduksi, dipahami, dan diterima dalam konteks sosial dan kognitif yang mempengaruhi pandangan dan tindakan setiap seseorang. Selanjutnya itu ada pendekatan dari Ruth Wodak, yang dimana pendekatan Wodak sendiri berfokus pada analisis wacana dengan melihat konteks sejarah di baliknya. Ada 3 langkah utama dalam pendekatan ini. Yang pertama itu mengidentifikasi topik utama dalam wacana. Kemudian yang kedua, menganalisis cara berbicara atau berargumentasi yang digunakan dalam pendekatan tersebut atau dalam film atau dalam berita yang kita lihat. Dan yang ketiga itu memeriksa makna-makna yang ada dalam bahasa serta bentuk komunikasi yang digunakan di dalamnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dari Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data pada metode analisis wacana kritis. Yang pertama itu adalah menentukan topik, di mana pada langkah pertama ini dalam analisis wacana kritis harus menentukan topik yang akan dianalisis terlebih dahulu. Di mana topik ini biasanya itu berkaitan langsung dengan isu-isu sosial atau politik, budaya, ataupun peristiwa tertentu yang ingin kita pelajari lebih mendalam. Lalu adanya dokumentasi, di mana setelah menentukan topik penelitian, selanjutnya dapat mengumpulkan berbagai dokumentasi yang berasal dari sumber yang relevan, seperti melalui dokumentasi penelitian terdahulu, artikel, potongan film, laporan, berita, maupun teks lainnya yang mengandung wacana yang terkait. Dan pada tahapan ini juga kelompok kami tepatnya menggunakan dokumentasi ini yang berasal dari potongan-potongan film, dari adegan film di film Parasit, yang banyak mengandung pesan-pesan ataupun ideologi yang dapat kami analisiskan. Lalu adanya analisis arsip atau data sekunder, di mana teknik ini dilakukan untuk melakukan analisis melalui arsip ataupun data sekunder yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini biasanya memberikan konteks yang lebih jelas dan luas terhadap isu yang akan dianalisiskan, dan menentukan bagaimana wacana itu dapat berkembang secara mendalam. Lalu ada 4 analisis audiovisual, di mana dalam analisis wacana kritis, audiovisual seperti di audiovisual ini dapat dianalisiskan, yaitu untuk memeriksa bagaimana peran yang disampaikan dapat dilihat melalui elemen-elemen visual seperti pengambilan gambar, ekspresi wajah, ataupun mimik wajah, lalu adanya warna, tone yang ada pada film tersebut. Lalu dan pada audiotorinya itu melalui suara, intonasi, maupun musik pengiring yang ada di film. Dan sehingga analisis audiovisual ini sangatlah penting untuk memahami bagaimana wacana dapat dikonstruksikan dan diterima oleh audiens melalui media visual dan suara tadi. Lalu pada teknik pengumpulan data pada metode analisis wacana kritis juga biasanya itu dapat melalui wawancara. Ini konteksnya tidak wajib ataupun bisa saja tidak melakukannya, karena wawancara ini sifatnya itu opsional, tergantung dengan kita, apakah kita mau mewawancarai seseorang. Misalnya kita mengambil satu film dan kita menanyakan pada seseorang yang telah menonton film tersebut untuk menafsirkan kata-kata yang berasal dari seseorang tersebut untuk kita kutip di dalam jurnal maupun analisis kita nantinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulandari. Slide selanjutnya adalah teknik analisis data pada analisis wacana kritis. Nah, teman-teman, teknik analisis data pada analisis wacana kritis ini tuh berbeda dengan analisis data pada penelitian-penelitian lain yang biasanya terdiri dari uji keabsahan data, uji penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah,
Teknik analisis data yang digunakan pada analisis wawancara kritis itu tergantung pendekatan siapa yang kita pakai. Jika kita menggunakan pendekatan dari normal Fairclough, maka itulah yang akan kita gunakan untuk menganalisis datanya. Seperti pada PPT ini yang dimana kami menggunakan pendekatan dari normal Fairclough yang terdiri dari yang pertama itu teks, kemudian yang kedua itu ada praktik wacana, dan yang ketiga itu ada praktik sosial budaya. Nah, yang pertama itu teks. Nah, menurut Norman sendiri teks itu bukan hanya sekedar kumpulan data atau kalimat, tetapi juga mengandung ideologi tertentu yang ingin disampaikan oleh pembuatnya kepada para audiensnya. Dalam analisis teks, kita melihat bagaimana pesan itu ditampilkan atau dikonstruksi, serta bagaimana pesan itu diarahkan pada pembaca, yang dimana biasanya masing-masing pembaca itu bisa memahami memahami teks tersebut itu dengan pandangan yang berbeda-beda. Kemudian ada unsur-unsur dari teks ini. Yang pertama itu representasi. Teks representasi itu menggambarkan teks itu merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu dari sudut pandang tertentu. Yang dimana jika saya memiliki pandangan terkait suatu teks ini berbeda, begitu juga dengan teman saya yang memiliki pandangan terkait teks tersebut yang berbeda. Kemudian relasi. Nah, relasi ini itu adalah hubungan yang dibangun antara penulis dan pembaca. Relasi ini itu bisa tercermin dari gaya teks yang ditampilkan misalnya pada suatu film yang terlihat santai, namun dari yang terlihat santai dan lucu, namun di balik teks tersebut itu mengandung makna-makna yang krusial atau penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya, namun ada unsur-unsur lucunya. Yang ketiga itu ada identitas. Nah, identitas ini itu dalam suatu teks seringkali menampilkan bagaimana identitas itu dibuat dari sudut pandang penulis maupun pembacanya. Yang dimana biasanya penulis itu membuat suatu film itu berdasarkan dari pengalaman hidup mereka atau dari kondisi sosial di tempat mereka. Begitu juga dengan pembaca yang memahami eh, teks tersebut berdasarkan dari pengalaman mereka dan dari sudut pandang mereka. Kemudian selanjutnya itu yang kedua ada praktik wacana. Nah, praktik wacana itu membahas proses di balik pembuatan, konsumsi, dan distribusi dari teks tersebut. Eh, pada produksi teks itu adalah cara teks itu dibuat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, di situ ada pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, dan situasi pembuatnya. Produksi teks ini itu bergantung pada pengalaman dari si penulis atau dari sudut pandang penulis akan suatu kondisi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian konsumsi teks. Nah, konsumsi konsumsi teks ini itu pembaca memahami teks berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan konteks sosialnya. Teks yang sama bisa dipahami berbeda oleh orang yang berbeda tergantung latar belakang mereka. Yang selanjutnya itu adalah distribusi teks. Ini merujuk pada bagaimana teks tersebut disebarluaskan agar sampai kepada masyarakat. Hal ini biasanya bisa melalui aplikasi-aplikasi seperti blog, web, maupun aplikasi untuk menonton video seperti Netflix dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang ketiga ada praktik sosial budaya. Nah, dimensi ini tuh melihat konteks sosial, budaya, dan politik yang melatar belakangi teks. Nah, teknik analisis data dari Norman Fairclough inilah yang membedakan dengan teknik analisis data dari pendekatan-pendekatan lain yang dimana dia tuh menyinggung tentang praktik sosial budaya. Jadi mana konteks sosialnya itu mencerminkan muncul berdasarkan bagaimana orang-orang saling berinteraksi di dalam masyarakat. Konteks sosial ini tuh bisa terjadi dalam seperti hubungan kelas dalam masyarakat, kemudian antara gender laki-laki dan perempuan, serta bentuk kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian konteks budaya. Nah, teks ini seringkali terinspirasi oleh nilai tradisi, kemudian atau kepercayaan budaya pada daerah tertentu, seperti hanya pada film-film India yang dimana banyak memunculkan konteks budaya dalam film-filmnya. Nah, jadi teman-teman, ketiga dimensi ini tuh saling berhubungan satu sama lain yang dimana bisa kita lihat dari tabel berikut ini, yang dimana analisis teks itu melihat isi secara mendalam terkait
suatu film ataupun berita ataupun wawancara ataupun dan lain sebagainya. Kemudian praktik wacana itu yaitu membahas proses di balik pembuatan dan konsumsi teks tersebut. Nah, kita bisa lihat di interpretasi ini, analisis produksi. Nah, yang praktik sosiokulturalnya itu menghubungkan teks itu dengan konteks yang lebih luas, seperti menyakup konteks sosial dan budaya. Baik, itu saja untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau scene yang kami ambil dari scene film Parasit, yaitu scene yang syarat akan makna di film ini, di mana terdapat di gambar satu ini scene tangga, di mana tangga ini menjadi elemen yang sangat menarik di film ini, karena di film ini memperlihatkan bagaimana usaha si miskin dengan si kaya, dia sangat-sangat jomplang sekali. Karena si miskin ini yang berusaha keras menaiki tangga, ya sama dengan si kaya, tetapi tetap saja si miskin ini tidak mampu mengejar si kaya yang berdiri jauh di atas tangga. Dan terlihat jelas juga perbedaan yang sangat jelas mengenai tangga di rumah si kaya dengan tangga di rumah si miskin, di mana si kaya ini untuk masuk rumahnya saja harus menaiki tangga, sedangkan si miskin ini harus menuruni tangga. Selanjutnya ada gambar ketiga, yaitu Nyonya Pak sedang memakan mie dengan daging berkualitas, di mana adegan ini muncul saat keluarga Pak tidak jadi liburan, dan si istri, si kaya ini menelpon Ibu Kim untuk meminta untuk dimasakkan ramyeon atau ramyeon udon atau seperti mie instan di Indonesia gitu. Nah, ada makna satir nih dalam makanan ini. Makanan ini terdiri dari mie instan yang identik dengan makanan orang miskin. Eh, Dicampur dengan daging stick mahal, yaitu hanu, yaitu daging sapi yang berkualitas dan premium di Korea Selatan. Ini merupakan salah satu cara yaitu cara nyonya ini untuk menggambarkan sejarah sosial, di mana si nyonya ini tidak mau nanti dia memakan makanan yang selevel dengan si nyonya Kim, yaitu si miskin tadi. Oke, lanjut teman-teman. Di sini gambar keempat akan dijelaskan oleh saya. Yang dimana bisa kita lihat di sini terdapat sebuah dialog yang dilontarkan oleh anak dari Tuan Park yang mengatakan bahwa mereka ini sama gitu antara Tuan Park, Ibu Park dan anaknya. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang biasa, anaknya ini hanya sekedar memberitahukan bahwa mereka sama. Namun jika kita lihat dari makna atau pesan tersiratnya, ini menandakan bahwa jadi perbedaan kelas antara Tuan Pak dan keluarga Kim karena penampilan, bau, kemudian apa yang kita kenakan itu menunjukkan status kelas kita itu berada di mana gitu. Bisa kita lihat misalkan keluarga kaya itu biasanya mereka menggunakan parfum yang mahal, kemudian peralatan mandi yang mahal, pakaian yang mahal, sehingga berbanding terbalik dengan keluarga Kim yang dimana mereka ini itu merupakan keluarga yang miskin. Jadi apa yang mereka pakai itu seadanya dan biasanya peralatan mandi yang dipakai juga sama-sama. Jadi dalam hal ini itu mencerminkan bahwa penampilan itu uh, menjadi patokan dalam status kelas seseorang di dalam masyarakat. Kemudian gambar kelima ini tuh terdapat garis pembatas. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nonton film Parasite ini, di setiap scan itu teman-teman mungkin menyadari bahwa terdapat garis pembatas antara si kaya dan juga si miskin yang dibuat oleh sutradaranya itu agar menunjukkan bahwa terdapat batasan antara yang miskin dan yang kaya gitu. Jadi bisa kita lihat di scan-scan di film Parasite ini pasti ada pembatas yang menandakan bahwa terdapat perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin gitu. Dan yang dimana jika si kaya ini itu, yang dimana si miskin ini tuh tidak bisa melewati batas ini karena ketidakmampuan yang dimiliki. Kemudian hobi anak Tuan Park ini bisa kita lihat dari yang bisa kita lihat anaknya ini tuh sebenarnya itu hobi
terhadap suku Indian. Bisa kita lihat di menit-menit awal yang dimana ternyata jika kita telusuri terdapat makna di balik hobi anaknya ini yang dimana eh, sejarah suku Indian itu adalah mereka itu penduduk asli benua Amerika yang dimana sebelum kedatangan bangsa Eropa yang menjajah yang merebut tanah mereka bahkan sampai di genosida. Jadi ibaratnya itu eh, keluarga Kim ini itu seperti parasit atau orang yang menumpang dengan kehidupan orang kaya. Seperti itu, teman-teman. Dan jika kita kaitkan dengan analisis dari Norman Five Law sendiri, kita bisa melihat bahwa eh, terdapat unsur-unsur seperti teks, praktik wacana, dan juga praktik sosial budaya yang dimana teks ini tuh teks itu yang dimana setiap sekian di film ini sendiri itu mengandung makna-makna yang memiliki arti yang krusial atau makna-makna tersirat yang ini disampaikan oleh penulis kepada pembacanya gitu. Mulai juga dari tampilan-tampilan video dari setiap scene ini, mulai dari pengaturan warna tadi, kemudian juga eh, dalam film ini sendiri juga mengandung konteks sosial budaya karena eh, terjadi kesenjangan antara keluarga yang kaya dan juga keluarga yang miskin. Dan alasan sutradara film ini sendiri mengambil film ini adalah karena membuat film ini adalah karena ini merupakan kejadian nyata di Korea Selatan yang dimana tingginya kesenjangan sosial yang dialami masyarakat di Korea Selatan gitu. Hal ini yang pada akhirnya membuat film ini itu karena di dalam film ini tuh banyak terkandung makna yang menggambarkan atau relate dengan kehidupan masyarakat di Korea Selatan dan banyak bagian-bagian yang ternyata itu memberikan plot twist yang besar yang bisa mempengaruhi mindset atau pandangan masyarakat yang menontonnya. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Ada 3 referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.